Kisah Sang Penakluk. Lanjut lagi, jangan lupa like, komen dan share cerita ini ke media sosial yang sahabat punya. Terima kasih. 187-189 Kemarahan Grafit. Saat ini, bilik di seberang aula, yang disebut Aula London, berantakan. Beberapa pria paruh baya mengelilingi Anya, Marisa Chu, dan manajer yang malang itu. Beberapa pria parubaya ini semuanya adalah pedagang terkenal di antarmuka Linhai, dan bahkan ada seorang direktur di antara mereka. Di belakang mereka berdiri beberapa pria kekar berjas hitam. Saat ini, mereka menatap ketiga wanita di hadapan mereka dengan senyum cabul di wajah mereka. Meskipun Marisa Chu adalah CEO di Jiangnan, dia tetaplah seorang wanita. Kakak Chu, apa yang harus kita lakukan sekarang? Anya bingung harus berbuat apa dan mulai menangis. Pada akhirnya, Marisa Chu adalah wanita kuat yang telah dilatih oleh pusat perbelanjaan, jadi dia masih sadar. Dia menatap beberapa pria paruh baya di depannya, dan tiba-tiba, ilusi muncul. Marisa Chu tahu bahwa dia pasti telah dibius oleh sekelompok orang yang tidak tahu malu ini. Baru saja, ketika dia dan Anya pergi untuk beberapa waktu. Rasa panas yang membakar mulai menjalar dari perut bagian bawah Marisa Chu merasa bahwa ia akan pingsan dari ujung kepala sampai ujung kaki, semacam perasaan mati rasa menyebar ke seluruh tubuhnya. Menggigit bibirnya dengan erat, berharap ia dapat menggigit bibirnya hingga berdarah, barulah Marisa Chu mampu mempertahankan sedikit kejernihan pikirannya. Siding, kau tidak tahu malu, apakah kau tahu akibat dari menyentuhku? Hehe, aku tahu bahwa ada orang-orang di Bos Chu yang berhubungan dengan Yanjing. Namun aku tidak peduli, beberapa hari ini tindakan agresif Bos Chu telah menyebabkan kami para pedagang lokal Linhai merasa ada yang tidak beres. Kami tidak punya pilihan selain memasang perangkap ini untuk melindungi diri kami sendiri. Namun, aku tidak pernah menyangka bahwa selain si cantik jelita Bos Chu, akan ada hadiah lain untukmu. Anya, bintang besar Anya, lumayan. Kau pikir hanya dengan mengendalikanku, kau bisa menghentikan perkembangan penyakit Yeku di Jiangnan. Berangan-angan. Hehe, meskipun aku tidak tahu seberapa besar kekuatan yang dimiliki Bos Chu di keluarga Ye, aku tetap tidak tahu. Namun, ketika kupikir-pikir, dengan buah Bos Chu di tanganku, kupikir Bos Chu pasti akan menahan diri untuk tidak menggunakan senjata apapun, dan meninggalkan jalan bagi kami para pedagang lokal untuk hidup. Bagaimana menurutmu, Bos Chu? Kau tidak tahu malu. Baiklah, Stone. Apa gunanya berbicara begitu banyak dengan bajingan ini? Ayo kita mabuk hari ini. Kita bisa membicarakan hal-hal di masa depan. Hari ini, kita akan melayani wanita ini dengan baik. Pada saat itu, mengapa kita peduli dengan emosinya yang meluap? Kata-kata Direktur Zhang masuk akal. Itu logis. Sial, Laozi telah memerankan banyak selebriti sebelumnya, tetapi kulit gadis kecil ini bahkan lebih cantik daripada para selebriti itu. Laozi sangat serakah. Stone, apakah kamu sudah mengurus orang-orang di luar? Jangan khawatir, aku sudah memberi mereka instruksi. Bahkan jika bagian dalam kotak pribadi itu kacau, tidak akan ada reaksi apapun di luar. Aku bilang, Bos Chu, jangan melawan. Aku mendapatkan obat ini dari kuda laut. Obat ini langka. Obat ini tidak berguna tidak peduli seberapa keras kamu melawan. Aku tidak akan membiarkanmu pergi. Suara Marisa Chu terdengar sekali lagi. Namun, saat berdiri di ambang pintu, Kevin Ye mencibir dan berpikir, keterampilan akting ini terlalu berlebihan, terlalu buruk. Setelah memikirkannya, Kevin Ye menghela nafas dan berkata pada dirinya sendiri, baiklah, karena kalian semua ingin mengujiku, maka aku akan menemani kalian semua hari ini untuk bersenang-senang. Setelah bermain dengan beberapa dari kalian yang tidak berguna, aku akan melihat apakah kalian semua masih berani memprovokasiku lagi. Memikirkan hal itu, Kevin Ye melangkah turun dan menendang pintu aula London hingga terbuka. Siapa itu? Kata sebuah suara ketakutan. Namun, sebelum orang-orang di ruangan itu sempat bereaksi, mereka melihat cahaya putih melintas. Selanjutnya, beberapa penjaga keamanan terakhir yang mengenakan jas hitam jatuh ke tanah dengan bunyi gedebuk. Ketika pria parubaya itu menoleh ke belakang, mereka merasakan sakit di sekujur tubuh mereka, dan mereka langsung kehilangan kesadaran dan berbaring. Dari saat Kevin Ye menendang pintu hingga saat 7 atau 8 orang ini jatuh, hanya 2 tarikan napas waktu yang telah berlalu. Namun, serangan Kevin Ye kali ini tidak terlalu berat, dia tidak membunuh mereka semua, dia hanya melumpuhkan beberapa orang.
Pada saat itu, satu-satunya yang terjaga di seluruh ruangan mungkin adalah Marisa Chu, sementara bintang terkenal Anya telah tenggelam ke dalam lautan kepahitan keinginannya. Bibirnya yang merah cerah terus bergerak, membuka dan menutup, ekspresinya sungguh sangat memikat. Kevin, Tuan Muda Kevin. Marisa Chu bergumam di sudut mulutnya. Samar-samar terlihat bahwa dia sepertinya melihat sosok Kevin Ye. Namun, Kevin Ye mengabaikannya. Dia meraih Marisa Chu dengan satu tangan dan Anya dengan tangan lainnya, lalu melompat turun dari jendela di ruang pribadi dan menghilang ke dalam kegelapan. Dari saat Kevin Ye muncul hingga kepergiannya, hanya 30 detik telah berlalu. Ketika petugas keamanan tiba di London Hall, keadaan sudah kacau balau. Yang mereka lihat hanyalah beberapa taipan bisnis dengan celana terbuka, tergeletak di lantai, dan beberapa pengawal yang tidak bisa bangun. Pada saat ini, Howard Zhang dan Michael Liu sedang minum bersama di ruang biru laut di seberang aula London. Meskipun hanya ada 2 orang, tempat itu tampak sangat ramai. Howard Zhang sesekali melihat jam, tidak tahu apa yang sedang terjadi. Hei, sudah berapa lama? Michael Liu tertawa, Hyacin, kamu tidak perlu khawatir tentang itu. Mungkin kakak Ye dan adikku dekat. Baiklah, hehe, Liu tua, adik laki-lakimu ini sama sekali tidak baik. Kamu tidak perlu takut bahwa kakak Liu akan tenggelam terlalu dalam ke dalam lumpur. Michael Liu jelas mabuk, jika aku tidak menyesalinya, bagaimana aku bisa menyesalinya? Aku berharap kakak perempuanku dan kakak Ye bisa berakhir sebagai saudara. Tepat ketika Michael Liu dan Howard Zhang bermain-main dan bersulang satu sama lain, ledakan suara dan langkah kaki terdengar melewati pintu. Michael Liu menjadi sangat bersemangat, dan berkata dengan tidak senang, apa yang terjadi? Apa yang terjadi di luar sehingga membuatmu begitu berisik, dan ingin orang-orang tidak makan? Siapa tahu? Kenapa kita tidak keluar dan melihat-lihat? Wajah mereka berdua memerah saat mereka berjalan keluar dari ruang pribadi. Berdiri di pintu masuk kotak pribadi, Michael Liu melihat bahwa penjaga keamanan aula giok emas semuanya berkeringat, dan manajer lobi yang mengenakan jas memberi perintah, cepat, bawa dia keluar, cepat kirim dia ke rumah sakit, kirim dia ke rumah sakit. Sial, aku benar-benar tidak beruntung, bagaimana mungkin aku menghadapi situasi seperti itu? Howard Zhang melirik ke kamar di seberangnya, dan mendesis, hei, bukankah ini kamar tempat Anya makan? Apa yang terjadi di sini? Michael Liu membungkuk tak sadarkan diri, Anya yang mana? Bukankah itu musik surgawi Anya? Michael Liu berpikir lama sebelum melompat, sialan, Hyacin, dasar bocah, kau terlalu tidak tahu terima kasih. Kenapa kau tidak mengatakannya lebih awal ketika kau tahu Anya makan di sini, sebelumnya? Hehe, Liu tua, aku tidak pernah menyangka kau juga akan mengejar bintang. Howard Zhang terkekeh, namun, kau pasti akan sangat kecewa ketika melihat Anya itu. Kenapa? Bukankah dia cantik? Michael Liu menggaruk kepalanya dan berkata. Dia cantik sampai-sampai cantik, tapi dia sedikit gugup. Itu sama sekali berbeda dari apa yang ada di layar. Ada hal seperti itu. Michael Liu memiliki wajah penuh ketidakpercayaan. Melihat setiap orang dibawa oleh penjaga keamanan aula giok emas, pandangan Michael Liu mulai melayang. Memiringkan kepalanya, Michael Liu berkata sambil tersenyum yang bukan senyum, hei, mengapa aku merasa orang-orang ini tampak begitu familiar, apakah mataku yang kabur? Tidak, Pak Tua Liu, matamu tidak kabur, kukira aku melihat seorang direktur digendong tadi. Menarik. Aku tidak menyangka akan menemui hal seperti itu setelah makan. Menarik sekali. Michael Liu menggaruk kepalanya, dia jelas mabuk, dan seluruh tubuhnya bergoyang. Tepat saat petugas keamanan aula Jin Yu membersihkan tempat kejadian, sirene yang memekakkan telinga berbunyi. Dengan sangat cepat, aula itu dikelilingi oleh sejumlah besar petugas polisi. Petugas polisi yang memimpin penyerangan itu tidak terlalu tua, berusia sekitar 30 tahun. Hanya saja lencana di bahunya tampaknya bukan pangkat rendah. Dia membawa 3 hingga 5 polisi bersamanya saat dia bergegas maju, mengepung seluruh aula dengan sangat rapat sehingga setetes air pun tidak bisa menetes. Siapa di antara kalian yang menjadi manajer di sini? Pemimpin polisi bertanya dengan ekspresi yang tidak sedap dipandang. Pada saat ini, pria paruh baya berjas berjalan keluar dari kerumunan, saya Sue Changkong, manajer lobi saya. Polisi yang memimpin jalan itu mendengus dingin dan berkata tanpa sedikit pun kesantunan, siapa yang mengizinkanmu merusak tempat kejadian perkara? Tidakkah kau tahu bahwa tempat kejadian perkara sangat penting untuk memecahkan masalah?
Sue Changkong terkejut, wajar saja ia tidak menyangka hal seperti itu akan terjadi di wilayahnya sendiri, tetapi ia malah dimarahi oleh seorang polisi muda dengan menunjuk hidungnya. Akan tetapi, Sue Changkong adalah seseorang yang telah berbaur dengan Lin Hai selama bertahun-tahun, ia masih memiliki peran di belakang layar. Menghadapi omelan polisi, Sue Changkong tidak rendah hati atau sombong saat berkata, "Pak Polisi, saya tidak tahu situasi seperti apa yang ada di luar sana, saya hanya tahu bahwa itu adalah untuk merawat yang terluka terlebih dahulu. Lagi pula, mereka hanya terluka, tidak mati. Situasi yang Anda bicarakan itu tidak benar. Jika kita akan memecahkan kasusnya, kita secara alami akan mengetahuinya setelah orang-orang ini bangun." Anda, polisi muda itu tersedak kata-katanya dan hanya bisa membalas dengan marah. Sebagai manajer Gold Jade Hall, Anda harus bertanggung jawab atas hal buruk yang terjadi di hotel Anda. Silakan kembali bersama kami untuk membantu penyelidikan. Sue Changkong tidak takut, dia hanya terkekeh dan berkata, "Tentu saja, membantu polisi dalam penyelidikan adalah tugas setiap warga negara. Saya akan berkemas dan segera pergi." Melihat Sue Changkong keras kepala, polisi muda itu merasa gelisah. Akhirnya, tatapannya tertuju pada Howard Zhang dan Michael Liu yang berdiri di pintu masuk menonton pertunjukan. Setelah terkejut sejenak, polisi muda itu bertanya kepada Michael Liu, "Anak keluarga Liu, aku tidak menyangka kau juga ada di sini." Michael Liu jelas mengenali orang itu, petugas Si. Sungguh kebetulan. Tentu saja Michael Liu mengenal petugas Si ini, dia adalah saudara laki-laki Si Ting, Si Mo. Dan Si Ding yang terbaring di kamar pribadi itu adalah ayahnya. Ayahnya telah dipukuli dengan sangat parah hingga terluka parah. Pada saat ini, suasana hati Si Mu sangat buruk. Dia melihat sekeliling aula emas dan berpikir dengan marah, tidak peduli siapapun itu, jika dia berani menyentuh anggota keluarga Siku, aku akan membuatnya memohon kematian. Bab 188 Tata Letak Beijing. Bagaimanapun, aula emas dan giok memiliki terlalu banyak orang. Selain itu, mereka hanya perlu menyelidiki sebentar untuk mengetahui situasi di Aula London. Awalnya, Aula London adalah untuk perjamuan bintang terkenal Anya, dengan Marisa Chu sebagai pendampingnya. Sekarang setelah kedua gadis itu pergi, hanya ada sekelompok orang cacat yang tersisa. Masalah ini dapat dengan mudah diselidiki dan akan mudah untuk keluar. Cedera yang disengaja ini pasti terkait dengan Anya dan Marisa Chu. Selama mereka dapat memperoleh petunjuk ini, polisi akan memiliki target berikutnya, dan itu adalah untuk menemukan Anya. Pada saat ini, Kingxi menggunakan metodenya sendiri untuk mencari di seluruh kota. Dia harus menemukan Anya dan Marisa Chu sebelum fajar. Namun, dia tidak pernah menyangka bahwa Anya dan Marisa Chu akan tinggal di kampus sekolah menengah pertama Ling Hai No. 1, dan bahwa mereka bahkan akan dibawa ke asrama pria tanpa sepengetahuannya. Pada saat ini, Anya telah lama tidak sadarkan diri dan pakaiannya semuanya berantakan. Dia terlempar ke ranjang Howard Zhang, dan bibir Anya terbuka dan tertutup, panas sekali, cukup panas untuk membunuhku. Aku ingin, Anya yang kebingungan telah mencoba untuk bangun beberapa kali, jatuh di tubuh Kevin Ye. Bibir merahnya bergerak sedikit, dan dia mencoba yang terbaik untuk mendapatkannya dari Kevin Ye. Ini membuat kepala Kevin Ye sakit, dan wajahnya dipenuhi dengan senyum pahit. "Ini, berikan padaku." Aku ingin, saat dia berbicara, jika orang-orang di luar melihat penampilan menarik dari pemimpin sekte Jade Lady yang baru, Anya, mereka pasti akan menjadi gila karena kegilaan. Namun, dia tidak terlalu tertarik pada gadis kecil ini, Kevin Ye. Setelah entah berapa kali Anya merangkak dari tanah, Kevin Ye akhirnya tidak tahan lagi. Panas yang menyengat, hasrat, dan kebingungan, semua emosi negatif yang disebabkan oleh obat itu menghilang seperti asap di angin di bawah pengaruh jari Kevin Ye. Tubuh halus Anya langsung jatuh, saat dia berbaring di tempat tidur dan tertidur lelap. Marisa Chu, yang berada di samping sambil berjuang menahan sakit, melihat pemandangan ini dengan sangat jelas. Namun, Marisa Chu tidak seberuntung itu. Efek obat itu semakin kuat dan kuat. Dia hanya bisa berlutut di tanah, lengannya melingkari tubuhnya gemetar. Rona merah di wajahnya datang gelombang demi gelombang. Pada saat yang sama, kakinya, yang mengenakan sepatu hak kaca, sedikit terbuka saat dia gemetar tak terkendali. Perasaan mati rasa itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Keinginan paling mendasar di tubuhnya membuatnya tidak dapat mengendalikan diri. Terutama karena dia masih memiliki Kevin Ye di depannya, dia merasakan sakit yang tak terlukiskan dari penghinaan itu. Dia ingin menerkam Kevin Ye dengan kejam untuk mendapatkan sesuatu, tetapi dorongan ini akhirnya ditekan oleh sedikit akal sehat di lubuk hati Marisa Chu.
Tuan muda Kevin, selamatkan aku, selamatkan aku. Kata Marisa Chu dengan wajah yang benar-benar merah. Wajah Kevin Ye tiba-tiba berubah menjadi senyum menawan saat dia berjongkok. Kemudian, tangannya yang hangat perlahan-lahan menyapu bahu Marisa Chu. Kekuatan lembut itu membuat tubuh Marisa Chu melonjak, hampir membuatnya melepaskan jiwanya. Memiringkan kepalanya, Kevin Ye menatap Marisa Chu dengan geli. Bos Chu, bagaimana Anda ingin saya menyelamatkan Anda? Saat dia berbicara, jari-jari Kevin Ye sekali lagi mulai berkeliaran di sekitar tubuh Marisa Chu seolah-olah tidak ada yang terjadi. Terutama punggung Marisa Chu yang halus, setiap kali disentuh, Marisa Chu akan menggigil tak terkendali. Bibirnya bergetar tak terkendali, dan sepasang matanya yang indah menatap Kevin Ye dengan kesal, tetapi dia tidak dapat mengatakan apapun. Selamatkan, selamatkan aku. Marisa Chu bertahan cukup lama sebelum mengucapkan dua kata itu lagi. Namun Kevin Ye masih tidak tergerak, ia berkata dengan senyum jahat, Bos Chu, jika Anda tidak menjelaskannya, bagaimana saya bisa menyelamatkan Anda? Saya. Marisa Chu tergagap, tetapi masih memiliki sedikit akal sehat, meskipun tubuhnya memiliki dorongan yang sangat kuat, tetapi ia tetap tidak dapat memaksa dirinya untuk mengajukan permintaan yang memalukan seperti itu kepada Marisa Chu. Sifat Kevin Ye yang suka bermain-main tidak hilang saat telapak tangannya yang hangat langsung menembus jauh ke dalam gaun Marisa Chu, mencengkeram bagian vitalnya. Kemudian, dengan menggunakan sedikit kekuatan, ia mencubit ujung payudaranya yang indah. Tidak, jangan, Marisa Chu berteriak ketakutan dan menggelengkan kepalanya dengan panik. Namun, sudah terlambat. Di bawah pengaruh perasaan nyaman dan obat-obatan, Marisa Chu menjerit tajam. Serangan diam-diam Kevin Ye pada saat ini hanya memperburuk situasi bagi Marisa Chu. Bagaimanapun, ia adalah seorang gadis, bagaimana ia bisa menahan siksaan seperti itu? Telapak tangan Kevin Ye telah menyelesaikan sedotan terakhir yang digunakan untuk menekan Marisa Chu, dan dengan perasaan listrik di tubuhnya, Marisa Chu tidak bisa lagi bertahan, tubuhnya lemas dan jatuh ke tanah, seluruh tubuhnya kejang tanpa henti, dan di lantai ruangan, genangan air kecil tanpa sadar mengalir keluar. Kevin Ye saat ini bahkan lebih jahat daripada iblis. Melihat Marisa Chu yang masih memiliki pesona yang tersisa di tanah, Kevin Ye berkata, ini sangat membosankan, bahkan belum pernah menjadi seperti ini dua kali. Namun, sejujurnya, tidak banyak orang di bumi yang bisa menahan serangan Kevin Ye. Bagaimanapun, Kevin Ye bukanlah orang gila yang hanya tahu cara mengolah dan memoles tubuh di dunia abadi. Dia telah mempelajari masalah antara pria dan wanita lebih dari siapapun. Dapat dikatakan bahwa di dunia abadi, mereka yang ahli dalam jalan surga dan bumi, dan memiliki kemampuan harmoni antara yin dan yang, adalah yang pertama di antara mereka semua. Bagaimanapun, mereka adalah kaisar palsu, dan memiliki 3.000 kaisar di harem kekaisaran. Yang kedua adalah Blood Systics. Klan Asura, baik-baik saja, dan secara naluriah menyukai benda ini. Selain itu, klan Asuranya sebagian besar adalah wanita cantik, jadi Sungai Styx juga ahli dalam bidang ini. Tentu saja, tempat ketiga adalah milik Kevin Ye. Kevin Ye dikenal sebagai dewa pertama dari 9 alam, tetapi semua orang di alam abadi tahu bahwa dia adalah orang yang berpengaruh. Dia tidak hanya benar-benar terpikat oleh pemilik 12 bunga, ada juga beberapa pejabat wanita di pengadilan surgawi yang memiliki rahasia mereka sendiri dengannya. Oleh karena itu, Kevin Ye dapat dianggap cukup berpengetahuan tentang ini. Semburan perasaan yang menyilaukan seperti kembang api tidak berhenti untuk waktu yang lama. Setelah entah berapa lama, Marisa Chu akhirnya terbangun dari perasaan ini dengan enggan. Namun, efek dari kuda yang memang hebat, bahkan sampai sekarang, Marisa Chu dapat merasakan bahwa seluruh tubuhnya mendidih panas, seolah-olah itu tampak. Mengangkat kepalanya, wajahnya memerah saat Marisa Chu terhuyung berdiri dan berjalan di depan Kevin Ye. Dia melepaskan pakaiannya dan ingin melemparkan Kevin Ye ke tempat tidur. Tuan muda Kevin, kata-kata Marisa Chu mengandung terlalu banyak makna, termasuk rasa malu, teguran, dan lebih banyak lagi, perasaan ingin mengatakan sesuatu saat kehilangan kata-kata. Jika itu orang lain, mereka pasti sudah mendapatkan Marisa Chu yang cantik ini. Namun, saat ini, Kevin Ye tampak seperti biksu tua sekarang. Dia hanya mencibir, apakah itu sepadan? Marisa Chu terkejut, dia menatap Kevin Ye dengan heran dan menjawab dengan malu-malu, demi tuan muda Kevin, apakah semua yang aku lakukan sepadan? Kevin Ye mendengus, aku tidak bertanya tentang itu, aku bertanya tentang keluarga seperti itu, mencoba sendiri bahayanya, apakah itu sepadan?
Kepala Marisa Chu terasa seperti disambar petir saat dia menatap Kevin Ye dengan tak percaya. Aku tidak mengerti apa yang dikatakan Tuan Muda Kevin. Kau tidak mengerti. Kevin Ye terus mencibir, Marisa Chu, lebih baik kau tidak bersikap bodoh di hadapanku. Kau adalah seorang ahli di tahap ular roh, bagaimana mungkin kau dijebak oleh sekelompok orang biasa? Selain itu, aku tidak percaya bahwa kebetulan seperti itu ada di dunia ini. Karena aku kebetulan ada di sini, kebetulan saja kau terjebak dalam baku tembak. Bukankah ini terlalu kebetulan? Atau mungkin, kau begitu yakin bahwa orang yang terkenal ini pasti akan pergi dan menyelamatkanmu? Ini, Marisa Chu sejenak bingung harus berbuat apa, saat dia menundukkan kepalanya dengan malu, tidak tahu bagaimana harus menjawab, dia hanya bisa berkata, jadi Tuan Muda Kevin sudah mengetahuinya, lalu mengapa Tuan Muda Kevin? Mengapa aku menyelamatkanmu? Kevin Ye berkata dengan dingin, aku tidak peduli apa yang ingin dilakukan lelaki tua murahan dari Yanjing itu, aku hanya ingin memberitahunya, jangan memainkan trik yang membosankan lagi, itu tidak berguna. Kalian tidak perlu menyelidiki orang yang terkenal ini lagi. Kembalilah dan beritahu orang-orang di keluarga Ye, dan biarkan mereka menunggu. Setahun kemudian, orang yang terkenal ini secara pribadi akan datang ke keluarga Ye dan mengambil kembali semua milikku. Tuan Muda Kevin, aku. Menghadapi aura Kevin Ye yang mengesankan, Marisa Chu merasa sulit bernapas, bibir merahnya bergerak, dia tidak tahu harus berkata apa. Kevin Ye melambaikan tangannya, dia tidak ingin mendengar apapun lagi. Semburan kiroh dingin menghantam kepala Marisa Chu. Marisa Chu pintar, rasa panas di tubuhnya segera menghilang, seluruh dirinya menjadi segar kembali. Baiklah, bawa gadis kecil itu Anya dan pergi. Ingatlah untuk menyampaikan kata-kataku dari awal sampai akhir. Kevin Ye melambaikan tangannya dan langsung memerintahkan Marisa Chu untuk pergi. Marisa Chu tertegun. Meskipun efek pil itu telah rusak, matanya yang indah masih terus menatap Kevin Ye dengan enggan. Pergi. Pada saat ini, kuil giok emas pasti telah berselisih dengan Zhang Xuan. Kamu harus mengurus masalah ini sendiri. Kevin Ye berhenti sejenak, mengangkat kepalanya dan menatap Marisa Chu, ingatlah, masalah ini tidak ada hubungannya denganku, aku berharap mereka tidak akan menemukanku di sini. Baik, Tuan Muda Kevin, aku akan segera melakukannya. Meskipun Marisa Chu dikirim oleh keluarga Ye untuk menjaga Kevin Ye, Marisa Chu belum pernah menerima perintah dari pemuda ini sebelumnya, dan memperlakukan kata-katanya seperti dari tuannya. Setelah berjalan ke sisi Anya dalam beberapa langkah, dia mengangkat Anya dan meninggalkan kamar Kevin Ye. Mata indahnya terkulai karena kecewa, Marisa Chu bergumam pada dirinya sendiri, dan berkata dengan wajah penuh kekecewaan, Tuan Muda Kevin, orang macam apa kamu sebenarnya? Dan pada saat ini, di waktu yang sama, di bawah langit malam yang sama. Keluarga Ye, pria paruh-baya yang anggun itu saat ini sedang duduk di bawah sinar bulan dan menyeruput teh. Wajahnya dipenuhi dengan senyum puas yang tak terlukiskan, lalu dia menggelengkan kepalanya dan berkata, aku tidak pernah menyangka, aku benar-benar tidak pernah berpikir bahwa putraku akan menjadi pria yang aneh. Dia tidak menginginkan gadis-gadis cantik yang datang ke rumahnya. Dia sama sekali tidak terlihat seperti gadis cantik. Dia sama sekali tidak terlihat seperti ayahnya. Awalnya, dia mengira bahwa bocah ini sedikit lebih jantan dan langsung menerima Marisa Chu sebagai muridnya. Dengan gadis itu yang dengan keras kepala mengikutinya, penyakit Yeh di Jiangnan cepat atau lambat akan menjadi milik bocah itu. Namun, sepertinya rencananya tidak berubah dengan cepat. Aku harus mempertaruhkan nyawaku dan mengaturnya kembali. Meskipun dia mengatakan itu, pria yang anggun ini masih melepaskan gelombang tawa yang hangat. Namun, saya sangat menantikannya. Saya sangat menantikan apa yang akan terjadi pada anak ini setelah 1 tahun setelah ia tiba di Yanjing. Bab 189 teknik telapak tangan ini disebut Swiss Feng. Mengenai rencana aula giok emas ini, Marisa Chu memang telah memutuskan untuk melakukannya secara spontan setelah bertemu Kevin Ye. Masalah ini juga mendapat persetujuan dari pria dari Yanjing. Dapat dikatakan bahwa ini adalah pengorbanan yang sempurna. Meskipun dia tidak mau, bagaimanapun juga ini adalah perintah dari tuan ketiga, jadi dia tidak punya pilihan selain melakukan ini. Namun, rencana itu tampaknya tidak pernah menjadi bagian dari rencana seseorang. Menghadapi dua gadis muda yang telah dibius, Kevin Ye tampaknya telah melihat melalui debu merah dunia, dan tidak bergerak sedikit pun. Meskipun Marisa Chu senang menjaga keperawanannya,
dia tidak dapat menahan diri untuk tidak menggerutu dan merasa kecewa di dalam hatinya. Mungkinkah aku tidak cukup mempesona, atau penampilanku tadi tidak cukup untuk menarik perhatian tuan muda Kevin? Mengapa? Tepatnya mengapa? Para pedagang lokal seperti Lin Hai hanya bertindak sebagai antek dan digunakan dalam lelucon ini. Telah menduga bahwa keluarga Ye akan begitu agresif sehingga telah membangkitkan ketidakpuasan para pedagang lokal. Marisa Chu awalnya ingin memanfaatkan jamuan makan malam ini untuk memberi mereka pelajaran yang tak terlupakan, tetapi dia tidak pernah membayangkan bahwa kekuatan obat kuda laut akan begitu kuat. Dia, seorang ahli dalam tahap ular roh, hampir saja terperdaya. Saat angin dingin bertiup, Marisa Chu merasakan hawa dingin di tulang punggungnya. Jika bukan karena Kevin Ye, dia benar-benar akan ditipu oleh bajingan-bajingan tak tahu malu itu malam ini. Adalah satu hal jika tubuhnya yang murni dikorbankan untuk tuan mudanya. Namun, jika binatang buas itu menodainya, maka dia, sambil mendesah lega, Marisa Chu tertawa dan menepuk Anya yang ada di bahunya. Anya kecil, kamu masih yang terbaik, kamu tidak perlu terlibat dalam semua masalah yang merepotkan ini. Sambil berbicara, Marisa Chu menggendong Anya dan langsung berjalan menuju Departemen Kepolisian Lin Hai. Di sebuah sekolah dalam kegelapan, Kevin Ye berdiri sendirian di balkon asrama, memperhatikan sosok Marisa Chu yang menjauh. Perlahan menyalakan sebatang rokok untuk dirinya sendiri, matanya yang menawan sedikit menyipit. Marisa Chu, keluarga Ye, apa yang sebenarnya ingin kamu lakukan? Sebenarnya, saat Kevin Ye pertama kali melihat Marisa Chu, dia tahu bahwa Marisa Chu bukanlah orang biasa. Jadi, saat dia berada di pintu masuk Aula London di Aula Golden Jade malam ini, reaksi pertama Kevin Ye saat mendengar apa yang terjadi di ruang pribadi itu adalah kebetulan. Tidak dapat disangkal bahwa ada kebetulan di dunia ini, tetapi dasar dari kebetulan itu tidak cukup bagi semua orang. Jika terlalu kebetulan, orang akan merasa seperti mengada-ada. Hanya saja Kevin Ye tidak bisa mengerti mengapa dia memasang jebakan seperti itu. Apakah itu hanya untuk mengujinya? Yan Jing, dalam ingatannya, adalah keluarga super, bahkan pembantu rumah tangga kecil hanya memiliki tahap ular roh. Jika itu benar-benar untuk mengujinya, maka tidak perlu bersusah payah, cukup kirimkan 2 orang ahli ke sana. Dan mengapa dia harus melakukan hal seperti itu? Tentu saja, Kevin Ye tidak akan pernah berpikir bahwa alasan mengapa dia memasang jebakan ini dengan mudah adalah untuk memberikan kesejahteraan bagi dirinya sendiri. Tepat ketika Kevin Ye kehilangan kata-kata, pintu kamar 205 tiba-tiba berderak. Bahkan sebelum melihatnya, Kevin Ye sudah bisa mencium bau alkohol yang kuat. Segera setelah itu, Howard Zhang masuk dalam keadaan mabuk dengan wajah yang benar-benar merah. Saudara Ye, kamu benar-benar tidak tahu terima kasih. Mengirim saudari Liu pergi adalah satu hal, tetapi pada akhirnya, bahkan dia menghilang, menyebabkan aku dan Liu tua menunggu selama setengah hari. Itu menyedihkan, itu benar-benar menyedihkan. Jelas bahwa Howard Zhang telah minum terlalu banyak dan mulai berbicara tidak jelas. Sambil menelan asap, Kevin Ye menoleh ke arah Howard Zhang dan tertawa, Hyacin, sepertinya kamu minum cukup banyak anggur ini. Bagaimana? Tentu saja puas. Namun, itu masih sedikit ekor untuk seekor harimau. Oh, apa yang terjadi? Kevin Ye pura-pura tidak mengerti dan berkata dengan ragu-ragu. Howard Zhang menghela napas lega, dan kemudian, jari-jarinya dengan ceroboh memberi isyarat di udara untuk beberapa saat. Aku tidak tahu apa yang terjadi dengan orang-orang di kuil giok emas itu. Tepat saat Liu tua dan aku bersenang-senang, sekelompok polisi bergegas masuk. Sepertinya sesuatu telah terjadi di ruangan seberang, dan orang-orang di dalam semuanya terluka parah oleh seseorang dan semuanya telah dikirim ke rumah sakit. Sambil menepuk dahinya, Howard Zhang menjelaskan, oh, itu kamar tempat Anya berada. Oh, aku tidak menyangka aku akan memberikan pertunjukan yang begitu bagus. Apa yang terjadi selanjutnya? Kevin Ye pura-pura penasaran. Kemudian, manajer Golden Jade Hall dibawa pergi oleh polisi. Mereka mengatakan bahwa mereka akan kembali untuk membantu penyelidikan. Howard Zhang berkeliaran di sekitar asrama untuk waktu yang lama, lalu dengan galak mengambil secangkir air dingin dari meja dan meneguknya. Kemudian, dia mengangkat kepalanya dan tersenyum sinis. Itu benar, Saudara Ye, apakah Anda tahu siapa pemimpin polisi itu? Bagaimana saya tahu saya tidak ada di sana? Hehe, saya juga mendengar dari Liu tua bahwa perwira polisi terkemuka bernama King Si, dia tampaknya adalah kakak laki-laki Si Ting. Si Ting. Kevin Ye terkejut, lalu segera dia mengungkapkan ekspresi dingin, mengingat bahwa dia sepertinya mendengar seseorang memanggil nama Si Ting dari luar aula London, menyebabkan dia mendesis keras.
Si Ding seharusnya adalah orang tua Si Ting, yang juga berarti bahwa dia adalah orang tua Si Ting. Jika sesuatu terjadi pada Si Ding, dia pasti tidak akan membiarkannya begitu saja. Jika Marisa Chu tidak menangani masalah ini dengan baik, kemungkinan besar kelompok polisi ini akan menemukan jejaknya. Memikirkannya di sini, orang pertama yang terpikir oleh Kevin Ye adalah Mona Liu. Jika ada yang salah, maka dia hanya bisa membiarkan Mona Liu bersaksi tentang alibinya. Aku berharap tidak ada kamera pengintai di koridor aula Jin Yu. Kevin Ye menghela nafas, dan melanjutkan omongannya sendiri. Suara Kevin Ye sangat lembut, sampai-sampai Howard Zhang hampir tidak mendengarnya. Dia hanya mendengus ragu, "Kakak Ye, apa yang kamu gumamkan?" Kevin Ye segera tersenyum santai, "Tidak apa-apa, aku hanya mengatakan bahwa kamu telah minum begitu banyak malam ini, aku tidak yakin apakah kamu masih bisa berkultivasi." Dengan menggunakan kekuatan alkohol, Howard Zhang tertawa dan berkata, "Aku bisa, tentu saja aku bisa. Lupakan soal latihan, apakah menurutmu aku masih bisa menggunakan Drunken Fist?" Setelah mengatakan itu, tubuh Howard Zhang segera berbalik, dan melakukan teknik klasik Drinking Fist. Kevin Ye tidak tahu apakah harus tertawa atau menangis. Mata Kevin Ye menjadi gelap, dan tertawa pelan, "Karena kamu bisa melakukan Drunk Fist, maka ayo cepat dan pergi ke lapangan olahraga. Hari ini, aku akan mengajarimu serangkaian teknik telapak tangan yang kuat yang akan memastikan kamu bisa mengalahkan Jin Taiming di panggung di gedung olahraga besok." Baiklah. Pada saat ini, Howard Zhang baru saja setengah mabuk dan setengah sadar, jadi dia menanggapi Kevin Ye dengan ekspresi gembira. Namun pada saat berikutnya, sosok hantu Kevin Ye sudah berdiri di depan Howard Zhang. Howard Zhang membuka mulutnya, dan sebelum dia bisa berteriak, dia mendengar Kevin Ye tertawa main-main, "Karena kamu sudah siap, maka ayo pergi." Setelah mengatakan itu, Kevin Ye meraih bahu Howard Zhang dan mengangkat Howard Zhang seperti sedang mengangkat anak ayam. Kemudian, dengan senyum di matanya, dia dengan mudah mengangkat Howard Zhang di atas kepalanya. Kakak Ye, apa yang coba kamu lakukan?" Howard Zhang begitu takut sehingga dia segera sadar dari alkohol. Kevin Ye tertawa sinis, "Tangganya terlalu lambat, kita harus tetap melaju lebih cepat, kita terbang di udara." Saat dia berbicara, dia menggunakan satu tangan untuk melempar Howard Zhang keluar dari asrama ke balkon. Howard Zhang langsung ketakutan setengah mati. Meskipun itu hanya lantai 2, dilempar ke bawah seperti itu masih merupakan hal yang menyakitkan bagi tulangnya. Melihat bahwa dia sudah melayang di udara, Howard Zhang menari seolah-olah hidupnya bergantung padanya. Namun tepat pada saat ini, tubuh Howard Zhang tiba-tiba menemukan keseimbangannya. Dengan kedua kakinya di bawah, tubuhnya jatuh lurus ke bawah, terpengaruh oleh gravitasi medan, namun mendarat dengan mantap di tanah di bawah gedung asrama. "Qiaqin, lumayan, kamu tidak jatuh sepenuhnya." Suara Kevin Ye terdengar sekali lagi dari udara. Howard Zhang mengangkat kepalanya dan melihat Kevin Ye melayang di udara di depannya, dan tubuhnya perlahan turun dari lantai 2. Ketika tubuh Kevin Ye perlahan mendarat di tanah, Howard Zhang cemberut dan berkata dengan tidak senang, "Kakak Ye, kamu benar-benar keterlaluan. Kamu bahkan tidak menyapa sebelum melemparku keluar jendela. Selain itu, mengapa kamu begitu tampan saat berada di sana, dan begitu jelek saat aku turun?" "Aku protes." Kevin Ye terkekeh, dan kemudian dengan keras mengetuk kepala Howard Zhang, "Melemparmu keluar jendela adalah untuk membangunkanmu. Adapun mengapa aku turun begitu tampan, itu karena aku lebih tampan darimu, jadi protesmu tidak efektif." Howard Zhang dan Kevin Ye berdiri di bagian bawah gedung di asrama pria, berdebat, tetapi para siswa di lantai pertama tidak senang. Mereka hanya mendengar gumaman, "Gila, tidak tidur di tengah malam, mengapa kamu berdebat di belakang kami?" Kevin Ye memiringkan kepalanya dan menatap Howard Zhang sambil merentangkan tangannya, "Baiklah, Qiaqin, aku sudah mengirimkan perintah agar para tamu pergi, ayo pergi ke tempat lain." Howard Zhang mengikuti, dan setelah berjalan selama setengah hari, mereka tiba di gunung belakang sekolah. Saat itu sudah pukul 10 pagi, dan tidak ada tanda-tanda penghuni di gunung belakang. Itu memang tempat yang bagus untuk berlatih. Di bawah sinar bulan yang terang, anggur Howard Zhang telah terbangun. Dengan wajah penuh kegembiraan, dia mengejar Kevin Ye dan bertanya, Kakak Ye, teknik telapak tangan kuat macam apa yang kau berikan padaku malam ini?" Kevin Ye tertawa, "Itu tidak begitu mendominasi, itu hanya nama yang sangat vulgar."
Ah, ekspresi wajah Howard Zhang berubah menjadi kekecewaan. Kupikir itu semacam telapak pedang Valen Ying yang saleh, atau semacam nama yang elegan dan gagah. Menurutmu begitu? Saat Kevin Ye mengatakan ini, dia tertawa dingin sejenak, lalu melambaikan tangannya dengan lembut. Awalnya, Howard Zhang bingung dengan tindakan Kevin Ye, tetapi segera, dia mendengar suara yang jelas datang dari kegelapan. Kemudian, secara ajaib, Howard Zhang membuka matanya lebar-lebar saat dia melihat pohon besar di samping Kevin Ye tumbang dengan keras, daunnya bergoyang tanpa henti. Yang paling menakutkan adalah potongan pada pohon itu tidak cembung, tetapi identik. Di bawah sinar bulan, pohon itu dapat terlihat dengan jelas. Ya ampun, apa yang baru saja kulihat? Sebatang pohon patah begitu saja. Kakak Ye, teknik telapak tangan macam apa ini? Aku ingin mempelajarinya. Secercah kegembiraan sekali lagi terpancar di wajah Howard Zhang. Kevin Ye mengangkat kepalanya, menatap langit berbintang, dan mendesah, teknik telapak tangan ini disebut Swiss Feng.